Ya, ya. Aman ya. Wah, saya tidak salah, bro. Bukan koruptor, bro. Masalah ya Pak ya? Iya. Ya, bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan di media ya, kemudian juga kasih intel dan kasih khusus. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penjemputan secara paksa terpidana atas nama dan Bagus Suryabuana, terpidana perkara tindak pidana korupsi investasi di dana pensiun PT Pupuk Kaltim. Jadi tadi sore sekitar pukul 16 ya, hari ini Kamis 15 Oktober tahun 2020, pada pukul 4 sore waktu setempat, tim tangkap buronan atau tim tabur ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dibantu oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Bali dan tim tabur Kejaksaan Negeri Bandung telah melakukan penjemputan secara paksa terhadap terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di kawasan Jimbaran View, Kabupaten Badung, Bali. Terpidananya adalah bernama lengkap Ida Bagus Suryabuana, tempat lahir di Tabanan, Bali, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Uluwatu, Bukit Ungasan, nomor 2000X, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Pekerjaannya adalah Direktur Utama PT Bukit Inn Resort. Terpidana merupakan salah seorang terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan investasi dan keuangan dana pensiun PT Pupuk Kaltim, yang kasus positifnya adalah kurang lebih sebagai berikut, ya, bahwa si terpidana selaku Direktur Utama PT Bukit Inn Resort telah membuat perjanjian penjualan aset kepada Yayasan Dana Pensiun PT Pupuk Kaltim secara melawan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 170.106.501.048 rupiah. Itu berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Perkaranya sendiri dilakukan penyidikan oleh Satgasus P3 TPK pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI sekitar tahun 2018. Dan yang bersangkutan ini ditahannya sendiri akhir 2018 ya, Desember 2018 bersama dengan 5 orang lainnya ya, dalam perkara yang sama di rutan ya, dengan beberapa pelaku yang lain. Kemudian pada tahun 2019 yang perkara yang bersangkutan dilimpahkan ke penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang selanjutnya dimulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan April 2019 dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 dan subsidiar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setelah bersidang selama kurang lebih 5 bulan, kemudian terdakwa dituntut pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan tuntutan bahwa yang bersangkutan bersalah ya, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidiar. Kemudian
Berapa Pak tuntutan hari itu? Kami menuntut supaya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 8 tahun, ya. Kemudian ada denda sebesar 250 juta dengan subsidiar 3 bulan kurungan. Kemudian juga ada pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar 15 miliar rupiah. Kemudian terdakwa ya atas tuntutan tersebut diputus bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, pada tanggal 5 September 2019 yang antara lain bahwa menyatakan terdakwa Ida Bagus Surya Buwana tidak terbukti ya, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ya. Sehingga kemudian terdakwa dibebaskan ya, termasuk dari tahanannya. Atas putusan tersebut kemudian penuntut umum langsung mengajukan kasasi ya, ke Mahkamah Agung. Dan pada tanggal 8 Juli 2020 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menerima relas petikan putusan kasasi perkara tersebut ya, di mana berdasarkan putusan tersebut terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama. Dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 5 September 2019 dan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Kemudian juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar 15 miliar rupiah yang apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya dapat disita untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila tidak mencukupi maka terdakwa dipidana penjara dengan 4 tahun. Setelah kami menerima putusan tersebut, kami berusaha menghadirkan yang bersangkutan untuk bisa kami eksekusi ke lembaga pemasyarakatan. Cuman ketika kami berusaha menemukan yang bersangkutan tidak berada di tempat, ya, sehingga kami tidak bisa melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut. Dan kemudian kami masukkan ke dalam daftar pencarian orang. Setelah dilakukan pencarian ya, secara intensif dengan bantuan dari tim tabur Kejaksaan Agung, kemudian kami menerima informasi bahwa yang bersangkutan ada di Bali ya. Sehingga kami berangkat ke Bali, kemudian kami berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Bandung untuk bisa melakukan penjemputan terhadap terpidana. Dan setelah kami menemukan yang bersangkutan di tempat di mana yang bersangkutan berada, kemudian kami bisa mengamankan yang bersangkutan ke Kejaksaan atau Kejaksaan Tinggi Bali, dan kemudian selanjutnya langsung dibawa tadi sore sampai di Jakarta tadi malam dan langsung dibawa ke sini untuk nanti langsung dibawa ke lembaga pemasyarakatan Salemba untuk yang bersangkutan menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama yang bersangkutan menjalani tahanan. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan eksekusi terhadap terpidana atas nama Ida Bagus Surya Buwana. Kalau ada pertanyaan terkait dengan upaya eksekusi tersebut, silakan kepada teman-teman untuk menyampaikan. Ya. Saya sendiri dari berita hukum. Yang mau saya tanya tadi ketika saya moto, terus dia teriak bahwasanya cuma saya yang dihukum katanya, yang lain dibebaskan. Itu gimana Pak? Duduk perkaranya berarti kan tadi Bapak bilang ada 5 orang selain itu. Yang lain apakah benar bebas atau gimana? Ya. Kalau putusan kasasinya masih yang ada baru ini sama yang satunya lagi ya. Ada satunya lagi memang diputus bebas. Kalau yang ini diputus masuk. Ya. Sedangkan yang 4 lain berarti ya, 4 yang lainnya itu belum keluar putusan kasasinya sehingga belum inkrah. Seperti itu. Tuntutannya Pak sama semua Pak? Apa gimana Pak? Tuntutannya
Hampir sama sih, cuman kan terdakwa ini kan perannya kan ada masing-masing ya, beda-beda gitu ya. Jadi kan ada beberapa investasi gitu ya, jadi nggak sama persis investasi yang dilakukan gitu loh. Ada beberapa terdakwa yang terkait dengan investasi yang berbeda gitu, jadi nggak sama persis. Cuman sebetulnya ininya sama aja sih sebetulnya. Perbuatannya tuh dalam suatu rangkaian lah seperti itu. Untuk tersangkanya hanya dari pihak PT Bukit Resort atau enggak, dari yayasan dana pensiunnya juga, dari yayasan dana pensiunnya juga. Dari yayasan ada berapa orang? Ya, Dari berapa orang, Bang? yang apanya? Yang dari PT Bukit itu dan dari yayasan. Dari PT itu dari dana pensiun. Dari dana pensiun ada 4 orang. Jadi Pak, tadi yang bebas satu sama siapa dan apa Perannya upaya lanjutan dari pusat dalam keputusan bebas terhadap satu Ya, orang tadi Pak? namanya siapa? Saya sendiri nggak terinformasi. Belum ini ya. Ya, saya sendiri belum terinformasi ya, karena ini kan iya putusan Juga menerima. putusan kasasi yang membebaskan itu kami belum terima, tapi kami setelah menerima nanti kami akan pelajari apakah memang kami bisa melakukan peninjauan kembali ya, karena terkait dengan putusan kasasi yang terpidana atas nama Ida Bagus Surya Buwana ini juga. Informasinya ada perlawanan Pak tadi waktu Ada eksekusi perlawanan enggak sih kayaknya enggak ada. dari Nggak ada kuasa perlawanan. hukum. Ya bukan artinya ya mereka menolak sih biasa lah, karena memang orang siapa yang mau dibawa ke ini kan, ke penjara kan nggak ada yang mau kan. Cuman bisa lah kami bawa, bisa kami bawa dari tempatnya. Dan itu baru tadi sore ya kami temukan jam 4, jam 8 jam 8 ya. Pesawat jam 7, jam 8 udah sampai di Jakarta. Ya, proses cukup cepat kan. Dites juga nggak Pak? Apanya? Tes COVID. Ya itu prosedur ya. Udah. Prosedur ya. Itu prosedur untuk perjalanan jauh lewat pesawat kan pasti lewat Oke. tes COVID. Ada lagi yang lain? Dana pensiun, bukan PT Pupuk Kaltimnya, dana pensiun, dana pensiunnya. Itu aset pemerintah, Pak? Iya, ada penyertaan dari negara. Makanya ada kerugian negara. Kalau nggak ada kerugian negaranya, kalau nggak ada kerugian negaranya nggak bisa kita tuntut dakwakan dengan korupsi kan. Seperti itu. Oh iya, untuk di Jajaran Ya. Oke. Bapak benar yang namanya Ida Bagus Surya Buwana? Bapak tadi dibawa dari Bali ya, sini ya. Tahu kan kenapa dibawa ke sini? Iya. Ya, oke. Coba sudah. Coba bisa Pak. Coba. Sudah, kalau ada lagi ya. Coba, kasih ya atas.